Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Sukses Tanpa Harus Gagal Dulu. Memangnya bisa? Selama ini saya selalu percaya bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Hampir semua buku motivasi dan tokoh-tokoh sukses yang saya pelajari selalu mengulang kalimat serupa. Kegagalan adalah guru terbaik, atau sukses adalah hasil dari serangkaian kegagalan yang tidak membuatmu menyerah. Saya pun mengangguk-angguk setuju. Rasanya kalimat itu begitu logis, realistis, bahkan menenangkan, seolah-olah memberi izin untuk gagal, karena toh nanti pasti sukses juga. Tapi ternyata saya keliru. Beberapa waktu lalu saya sedang memperdalam satu bagian dari firman Tuhan yang membuka mata saya lebar-lebar. Ternyata kesuksesan tanpa harus jatuh bangun pun bisa terjadi asalkan kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dan membiarkannya bekerja dalam hidup kita. Saya menemukan satu kata menarik yang mengubah cara pandang saya, artios. Kata ini berasal dari bahasa Yunani dan diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris sebagai perfect atau sempurna. Tapi maknanya bukan tanpa celah, melainkan lengkap, matang, atau cukup. Kata ini muncul dalam surat Paulus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi artios untuk setiap perbuatan baik. Wow, Paulus tidak sedang berkata bahwa kita harus melewati berbagai penderitaan dulu supaya menjadi matang dan lengkap, tapi bahwa firman Tuhan sanggup menyempurnakan kita, membuat kita arif, bijak, dan mampu dalam setiap aspek kehidupan. Selama ini saya berpikir, orang percaya pasti harus mengalami pencobaan dan penderitaan supaya dewasa rohani. Tapi ternyata firman Tuhan tidak pernah bilang begitu. Justru kita membiarkan firman itu tinggal dalam hati dan kita sungguh-sungguh belajar serta melakukannya, kita pun bisa bertumbuh tanpa harus jatuh dan luka lebih dulu. Saya tidak sedang mengatakan bahwa penderitaan, kegagalan, dan hal-hal yang berat itu tidak bisa digunakan Tuhan. Tentu saja bisa. Banyak orang justru bertobat dan mengenal Tuhan saat mereka berada di titik terendah hidupnya. Tapi itu bukan satu-satunya cara. Kita bisa memilih apakah kita mau belajar lewat pengalaman pahit atau mau lebih dulu membekali diri dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga saat tantangan datang, kita tetap kuat, tidak perlu jatuh, dan tetap menang. Seorang bijak berkata, Tuhan tidak pernah merancang penderitaan untuk mendewasakan kita. Ia merancang firman-Nya untuk menyempurnakan kita. Luar biasa bukan? Ini menjadi pelajaran besar bagi saya. Ternyata
kegagalan bukan harga mati untuk mencapai sukses. Kita bisa menghindari banyak kesalahan dan luka jika kita memilih untuk belajar dan hidup dari firman. Kadang Tuhan mengirimkan guru di sepanjang kehidupan kita. Tujuannya agar kita dengan rendah hati belajar dari pengalamannya. Tidak perlu kita sendiri yang mengalami jatuh bangun. Pengalaman orang lain bisa menjadi peta jalan agar kita dapat belajar lebih cepat, lebih cerdas, dan bisa menghindari ribuan pertempuran yang tidak perlu. 1 jam bersama orang bijak bisa mengungkapkan kebenaran yang tidak kita temukan mesti membaca ratusan halaman buku. Karena itu, mendengar Tuhan dalam tanda kutip bukan dengan suara audible, melainkan melalui kesaksian roh, itu wajib. Saya belajar hidup kita ini sebenarnya bisa seperti kendaraan yang dipandu GPS ilahi. Firman Tuhan dan tuntunannya melalui hubungan kita secara pribadi merupakan petunjuk jalan yang selalu akurat. Tapi kalau kita keras kepala dan memilih coba-coba jalan sendiri, ya jangan heran kalau harus berputar-putar dulu, bahkan tersesat. Hari ini saya memutuskan untuk lebih serius dan sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dan membangun hubungan intim dengannya. Karena saya tahu Tuhan menyediakan jalan terbaik, dan jalan itu bisa tanpa luka, tanpa trauma, tanpa jatuh bangun yang menyakitkan. Firman Tuhan cukup, firman Tuhan sanggup, dan firman Tuhan akan menyempurnakan kita jika kita mau taat. Mari kita pilih jalan yang lebih baik, belajar lewat firman, bukan lewat kesalahan. Mau ikut belajar juga? Yuk! Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.